Pemirsa, seorang pria dibunuh adik kandungnya di Kota Palembang, Sumatera Selatan gara-gara pohon kelapa. Pelaku tidak terima pohon kelapa di tanah yang diakui miliknya ditebang korban. Padahal pohon kelapa ditanam korban sejak tunas. Warga Jalan Tegal, Binangun, Langgar, Pelaju Darat, Kota Palembang dikejutkan dengan tewasnya Badarudin setelah dianiaya Fauzi, adik kandungnya. Sebelum terjadi penganiayaan, kakak beradik ini sempat terlibat pertengkaran masalah pohon kelapa. Fauzi, adiknya, tidak terima korban menebang pohon. Padahal pelaku, korban, dan keluarga besarnya tinggal berdekatan. Menurut keluarga, pohon yang ditebang ditanam korban sejak 30 tahun lalu. Pinsan nak ini, jangan dikudilah pinsan, nak aku bunuh mati nih anu jadi yo, cucuk dia satang. Cucuk satang aku nangkis kena aku pulau, lemparnya dengan kursi itu pulau. Kandung, dua beradik. Dua beradik sekandung. Yang nanam dari biji itu kakak kandung atau adik kandung? Kakak kandungnya nih, ande nanam itu dari biji nih. Sering bu galak cekcok bu, mulut bu. Mereka berdua nih bu. Tidak pulau. Tinggal sebelahan ini. Fauzi ditangkap polisi di rumahnya tak jauh dari rumah korban meski sempat bersembunyi. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Fauzi mengakui membunuh kakak kandungnya karena jengkel merasa pohon kelapa yang ditebang korban adalah milik pelaku. Korban dianiaya dengan senjata tajam dan bambu. Kursi dia. Ya. Terjadilah itu ini sampiran patung banyak. Ya. Jadi Lembek. kamu ini ke? Gua ngepukan dia tapi dah pasal kena seng. Ya. Dia berlari cuci coba itu kan. Nah, Apa? campak langsung dia. Bisa. Di sana tinggal ke. Tinggal ke. Ngapa kamu bawa pisau itu ngantengin dia? Ya aku jago-jago badan, Pak. Hasil penyelidikan polisi, pelaku saat menganiaya korban dalam kondisi sadar dan tidak ada gangguan jiwa. Pelaku merasa pohon kelapa berada di tanah miliknya meski yang menanam korban. Ditegur, dia tidak terima sehingga terjadi adu mulut dan akhirnya cekcok, saling pukul dan korban dipukul dengan bambu sehingga terjatuh, pingsan dan meninggal dunia. Tersangka terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara dengan barang bukti, senjata tajam, dan bambu. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Pura-pura jadi jemaah, seorang pria mencuri motor di halaman masjid. Pelaku bahkan ikut sholat bersama agar tak dicurigai. Aksi pelaku terekam CCTV. Pria ini berpura-pura jadi jamaah masjid di Cipayung, Jakarta Timur, padahal berencana mencuri motor yang terparkir di halaman masjid. Pelaku berpura-pura sholat agar tak dicurigai, lalu mendekati motor yang diincarnya. Pelaku merusak kunci kontak dan dalam hitungan detik membawa kabur motor. Rekan pelaku menunggu di depan masjid mengawasi situasi. Warga berharap pelaku yang wajahnya terekam CCTV bisa ditangkap. Seorang wanita hamil terekam CCTV mencuri handphone di toko. Pelaku yang berpura-pura membeli anti gores beraksi saat penjaga toko mencari uang kembalian. Aksi pencurian telepon genggam oleh wanita hamil terjadi di salah satu toko di Jalan Sultan Syahrir, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Terekam CCTV saat pelaku datang dan membeli anti gores. Namun saat akan membayar tak ada uang kembalian, korban pun meninggalkan toko untuk mencari uang kecil. Saat itulah pelaku beraksi dengan mengambil HP seharga 5 juta rupiah. Pelaku pergi setelah menerima uang kembalian. Pencurian ini baru diketahui korban saat dilakukan pengecekan barang pada esok harinya. Itu pas mau bayar, kasih duit 50.000 karena nggak ada uang kembaliannya, uang kecil nggak ada. Tukar duit ke sebelah, pas balik. Mungkin pas menukar duit itu ibunya beraksi. Begitu. Yang diambil apa bang? HP Vivo V21. Kerugian berapa kira-kira itu? 5 jutaan. Bermodalkan rekaman CCTV, korban telah melaporkan kasus ini ke polsek terdekat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Bayu Sikumbang melaporkan. Pemirsa, janda anak dua menipu puluhan bidan dengan modus hadiah paket umroh. Korban dimintai uang 3,5 juta rupiah untuk membeli tiket undian umroh. Namun uang tersebut digunakan untuk membayar hutang. DS ditangkap setelah menipu puluhan bidan di Kulon Progo, Yogyakarta. Pelaku yang bekerja sebagai sales produk susu menawarkan program undian berhadiah umroh dan liburan gratis kepada korban.
Syaratnya korban harus membayar uang 3,5 juta rupiah yang ditukar produk susu dan kupon undian berhadiah. Total uang 200 juta rupiah yang diraup digunakan pelaku untuk membayar hutang. 8 korban telah melapor dan diperkirakan terus bertambah. Pelaku terancam 4 tahun penjara. Kasus penipuan dan penggelapan yang terjadi. Jadi di kantor ada program seperti itu, tapi memang mekanismenya tidak seperti itu. Jadi saya bikin mekanisme sendiri. Dan di sini kan saya dikejar sales, jadi saya mau nggak mau bikin mekanisme.